Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arkham Movie. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Equalizer tahun 2014. Film ini menceritakan seorang mantan pasukan khusus yang bernama Robert Michael yang memilih pensiun demi melupakan masa lalunya yang penuh dengan kekerasan. Michael pun kini bekerja sebagai penjaga toko bangunan. Namun, niat hidup tenang pun kembali brutal setelah bertemu seseorang yang perlu bantuannya. Tak perlu berlama-lama, mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film, diperlihatkan Michael yang sedang bersiap untuk berangkat ke tempat kerja dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Setelah bekerja, Michael pun menemui rekan kerjanya bernama Rofi. Dan Michael pun selalu mengingatkan Rofi agar dia menjaga pola makannya dan bisa lulus tes security. Diketahui, Rofi sangatlah berkeinginan bekerja sebagai security. Setelah pulang ke rumah, Michael pergi ke kafe untuk mencari udara segar sekaligus membaca buku sambil nongkrong di kafe. Pada saat di kafe, Michael bertemu seseorang bernama Terry dan ia saling menyapa. Keesokan harinya, Michael melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan pada malam harinya, Michael kembali ke kafe itu dan bertemu lagi dengan Terry. Dan tak lama berselang, handphone Terry berdering. Terry menerima telepon dari Slappy. Diketahui juga, Slappy adalah gembong mafia yang memiliki bisnis ilegal sekaligus memperdagangkan wanita malam. Dan Terry adalah salah satu seorang wanita malam yang biasa diperjualbelikan oleh Slappy. Pada saat itu, Slappy bermaksud menjemputnya agar Terry melayani tamunya. Di situ, Michael pun akhirnya tahu bahwa wanita tersebut adalah wanita malam. Keesokan harinya, Michael membantu Rofi agar bisa menurunkan berat badan supaya bisa lolos seleksi security sesuai keinginannya. Seperti biasa, malam harinya Michael ke kafe itu lagi dan terlihat Terry sudah ada di situ. Namun, kali ini Michael memberanikan diri untuk berkenalan dan mereka pun saling berbincang. Setelah itu, mereka pun memutuskan keluar untuk jalan-jalan. Namun, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghalangi mereka. Ternyata itu adalah Slappy yang akan menjemput Terry dan diminta untuk melayani tamunya. Namun, tiba-tiba Slappy sekonyong-konyong menampar Terry, dikarenakan Terry berbuat seenaknya terhadap tamunya. Lalu, Slappy langsung menghampiri Michael dan memberikan kartu namanya, yang bermaksud menawarkan jikalau suatu saat Michael membutuhkan wanita malam. Michael pun hanya bisa melihatnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah kejadian itu, Michael mulai khawatir karena Terry sudah beberapa hari tidak ada di kafe itu. Kemudian, pemilik kafe memberitahu bahwa Terry berada di rumah sakit karena seseorang telah memukulinya. Lalu Michael pun langsung pergi ke rumah sakit dan benar saja Terry sedang berbaring tak sadarkan diri dengan kondisi yang kritis. Lalu di situ teman dekat Terry pun menceritakan bahwa Terry telah dianiaya oleh Slappy. Diketahui juga, Terry memiliki hutang kepada Slappy sehingga ia tidak bisa kabur dari pekerjaan tersebut. Michael pun gusar selalu memikirkan atas kejadian yang menimpa Terry. Dan Michael selalu memikirkan antara diam atau ikut membantunya. Dan pada akhirnya, Michael pun menemui Slappy dengan bertujuan untuk negosiasi agar Slappy mau melepaskan Terry dan membayar semua hutang Terry kepada Slappy. Namun Slappy dan anak buahnya malah menghina Michael, dan tawaran Michael pun ditolak mentah-mentah oleh Slappy. Dan pada saat Michael hendak keluar, tiba-tiba ya, dengan brutalnya Michael menghabisi mereka semua hingga tidur selamanya.
Keesokan harinya, Michael melakukan aktivitas seperti biasa dan seolah tidak terjadi apa-apa. Di lain sisi, terlihat seorang pria yang baru turun dari pesawat jet pribadi. Pria ini bernama Teddy. Kita sebut saja dia Abdul. Abdul adalah tangan kanan mafia Rusia bernama Pushkin. Diketahui juga, Pushkin adalah bos besar mafia Rusia dan sekaligus bos dari Slapi. Pushkin menyuruh Abdul agar menyelidiki penyebab kematian Slapi. Di tempat kerja, Michael mendengar kabar bahwa Rapi mengundurkan diri dari pekerjaannya. Michael pun hendak pergi ke restoran milik ibunya Rapi. Di situ terlihat restorannya berantakan dikarenakan mengalami musibah kebakaran. Rapi pun memutuskan berhenti kerja demi membantu merapikan kembali restoran milik ibunya. Michael pun menawarkan diri untuk membantu membereskan restoran ibunya. Dan setelahnya, Michael pun menyelidiki penyebab kebakaran itu terjadi. Ternyata, itu ulah dua polisi korup. Terlihat, dua polisi korup itu meminta paksa uang dengan alasan uang keamanan. Michael pun segera memberikan pelajaran terhadap dua polisi korup itu. Dan Michael pun mengancam agar uang yang mereka rampas dikembalikan kepada pemiliknya. Atau rekaman video CCTV yang merekam bukti kejahatannya akan viral di media sosial. Scene berpindah kepada Abdul yang tengah menginterogasi teman dekat Terry agar buka mulut atas kematian Slapi. Akan tetapi, setelah memiliki informasi, Abdul langsung membunuhnya dengan cara mencekiknya. Di sisi lain, Michael tengah bermain bisbol dengan rekan kerjanya dan terlihat Rapi yang sekarang sudah berseragam security. Pada suatu hari, saat Michael sedang bekerja, terjadi perampokan di tokonya. Perampok itu meminta uang dan barang milik kasir tersebut. Michael pun hendak akan memberikan pelajaran kepada perampok itu. Namun, niat itu pun ia tahan karena perampok itu bersenjata dan terlihat ada anak kecil di sekitarnya. Dengan terpaksa, Michael pun menyuruh kasir tersebut untuk menyerahkan barang yang ia minta karena tidak ada pilihan lain. Setelah perampok itu pergi, dengan cerdiknya, Michael pun langsung menulis plat nomor milik perampok tersebut. Dan langsung mencari perampok tersebut untuk mengambil kembali uang dan barang milik kasirnya. Dengan berbekal informasi yang dimiliki dari teman dekat Terry, Abdul pun tiba-tiba mendatangi rumah Michael dan menanyakan penyebab kematian Slapi. Dengan santainya, Michael berlagak tidak mengetahui penyebab kematian Slapi. Abdul pun penasaran dengan identitas siapa Michael sebenarnya, lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu. Namun dalam informasi yang mereka dapatkan, Michael hanyalah warga sipil biasa. Abdul pun menyuruh anak buahnya untuk menyamar dan memata-matai Michael. Namun dengan cepatnya penyamaran itu langsung ketahuan. Dan dengan gelagak sok jagoan, anak buah Abdul pun langsung dihabisi Michael. Setelah menghabisi anak buah Abdul, Michael pun keluar dan berjalan melewati Abdul yang tengah mengintainya dari mobil. Abdul pun mendatangi rumah Michael. Michael yang pada saat itu sedang memberikan betadin pada lukanya, langsung mengetahui kedatangan Abdul. Michael langsung bersembunyi di belakang rumahnya. Hari berikutnya, Michael pun pergi menemui kawan lamanya bernama Susan Klammer. Susan adalah agen rahasia khusus yang masih aktif sampai sekarang, serta suaminya bernama Brian Klammer. Tujuan Michael yaitu untuk mencari tahu latar belakang Abdul sebenarnya. Dari berbagai sumber yang didapat, Susan menjelaskan bahwa Abdul adalah mantan anggota militer yang sekarang memilih untuk mafia Rusia, yaitu Pushkin. Dengan berbekal informasi dari Susan, Michael pun mendatangi salah satu polisi korup yang bernama Frank, yang merupakan anak buah Pushkin. Michael pun memaksanya agar Frank mau memberikan informasi tentang bisnis Pushkin. Setelah itu, Frank pun mengantar Michael ke sebuah gudang yang merupakan tempat penyimpanan uang Pushkin dan sekaligus tempat bisnis Pushkin yang berkedok sebagai toko daging. Frank membawa Michael untuk bertemu dengan salah satu anak buah Pushkin. Hey Andre, listen, this location been compromised. You gotta get all your shit out. Is that a Heckler car? Tell him to lay down. Dan Michael pun menutup tempat tersebut. Kemudian, Michael pun menyuruh Frank agar menelepon polisi dan menyerahkan diri. Abdul pun geram dengan apa yang dilakukan Michael dan hendak menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Michael.
dan pembunuh bayaran itu pergi. Namun tiba-tiba Michael datang dengan membawa kacamata yang dipakai oleh pembunuh bayaran tadi dengan penuh darah. Michael menitipkan pesan untuk Pushkin agar Pushkin menutup operasinya, atau Michael akan membunuh Pushkin sekaligus membunuh Abdul. Setelah itu, Michael kembali ke rumahnya dan mengumpulkan barang bukti kejahatan bisnis Pushkin dan mengirimkannya kepada FBI. Lalu, Michael membakar salah satu tempat bisnis ilegal milik Pushkin sekaligus sebagai tanda perang melawan Pushkin. Pushkin yang mengetahui bisnisnya dihancurkan menyuruh Abdul dan anak buahnya untuk segera membunuh Michael. Abdul pun lalu menelepon Michael agar Michael mau bertemu dengannya atau semua teman dekatnya akan mati. Lalu, Michael bergegas ke sana untuk menemui Abdul dan menyelamatkan teman-temannya. Lalu, Michael meminta Rofi agar membantu melepaskan semua teman-temannya. Dengan teknik mirip John Wick, Michael dengan mudah menghabisi pasukan suruhan Pushkin. Setelah semua pasukan Abdul tewas, kini tinggal Abdul yang langsung berhadapan dengan Michael. Michael dengan mudah membunuh Abdul yang hanya menggunakan sebuah pelontar paku. Setelah berhasil membunuh Abdul dan semua pasukannya, 3 hari kemudian Michael pergi ke Rusia untuk memburu Pushkin. Dan Michael berhasil menerobos dan menghabisi semua penjaga rumah Pushkin dengan mudah. Sampai-sampai Pushkin pun tidak menyadari Michael sudah ada di kamarnya. Lalu Michael membunuh Pushkin dengan cara tragis.